Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Hadirin wabilah rahmani wa Allah, Bapak Ibu semua, jemaah Masjid Mutiara yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali hadirin rangkaian bahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Kita memohon berharap kepada Allah ini amal rutin yang kita lakukan hadirin jadi kemuliaan untuk kita semua. Amin. Nama dan sifat yang kita pelajari terbatas pada keindahan akhlak kita, akidah kita. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin nikmat kita bersujud kepada Allah, semakin ridho kita menjadikan Allah satu-satunya sebagai ilah yang kita sembah, ilah yang kita minta hadirin. Salah satu sifat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua, yang menunjukkan keagungan keluhuran Allah adalah nama sifat Al-Ali, Al-A'la, Al-Mut'al. Yang ketiga-tiganya itu maknanya makna yang sama, yaitu maha tinggi. Tapi tentu di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Bentuk kata itu menunjukkan perbedaan makna. Al-Ali antara Al-A'la dan Al-Mut'al. Nanti kita lihat dari Bapak Ibu semua apa makna-maknanya. Di dalam Al-Quran kata Al-Ali itu disebutkan 8 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena Allah sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Dan sungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil. Dulu orang-orang kafir Quraisy meminta hadirin menyembah, merendahkan diri mereka di depan berhala-berhala itu. Huwal batil, semua adalah kebatilan. Dialah yang maha tinggi, dia yang maha besar. Al-Ali Al-Kabir. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, manusia itu secara fitrah biasanya mereka akan takut kepada sesuatu yang besar dan tinggi. Itu secara fitrah. Orang ketika melihat gunung sangat tinggi, sangat besar, mereka akan terkagum begitu besarnya, tingginya. Seperti halnya sifat yang pernah kita bahas hari Bapak Ibu semua dalam makna Al-Azim, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Ini menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Maka Allah sebutkan dengan nama dan sifat Al-Azim Al-Kabir. Dan betapa rendahnya kita di hadapan Allah, maka Allah memiliki sifat Al-Ali. Allah itu yang maha tinggi. Allah itu maha besar, bukan hanya besar, maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih luhur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya hadirin, semakin mulia seseorang itu semakin mudah memerintahkan orang-orang yang berada di bawahnya. Begitu pula Allah yang semakin luhur, semakin tinggi kemuliaan Allah. Tidak ada satu zat makhluk pun yang bisa hadirin menentang Allah, melawan Allah, karena keluhuran dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Allah sebutkan Al-Ali. Dalam ayat lain Allah sebutkan bukan dengan Al-Ali yang maha tinggi, tapi Al-A'la di dalam surat Al-A'la. Nah, jadi menjadi nama surat di dalam Al-Quran.
Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikanlah engkau isma rabbik, nama Rabbu al-a'la. Ini dalam bahasa Arab, para santri paham sekali hadirin. Kalau ada satu kata berbentuk af'al, itu menunjukkan tafdil, menunjukkan yang paling. Allah itu bukan hanya maha tinggi, tapi al-a'la yang paling tinggi, menunjukkan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, yang lebih luhur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ketika bersujud, karena hadirin, kemudian kita akan bertasbih. Hadirin, ketika bersujud, subhana rabbika a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah al-a'la, yang paling tinggi. Kita sedang hadirin mengakui, meyakini di dalam hati kita, merendahkan serendah-rendahnya tubuh kita. Bapak Ibu semua, barusan kita sujud, setiap hari kita bersujud kepada Allah, merendahkan bagian tubuh kita yang paling mulia, kepala kita. Yang paling mulia itu kepala kita, Pak. Ada orang menyentuh atau tidak sopan kepada kepala kita, kita pasti marah. Ada orang, Pak, dalam bahasa Sunda ada gungkeun, dalam bahasa Indonesia sekarang ada gungkeun, bahasa Indonesia apa, Pak? Itu kan orang langsung sakit hati, Pak. Karena memang bagian yang paling mulia. Kita rendahkan serendah-rendahnya ketika sholat di hadapan Allah, karena hati kita mengakui dan kita mengakui Allah setinggi-tingginya, dan bahkan yang paling tinggi. Itu maknanya al-a'la. Dalam ayat lain itu dengan istilah al-muta'al. Jadi Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 9, Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Dialah Allah yang maha tahu terhadap yang gaib dan yang nampak. Allah itu al-kabir, yang maha besar. Hadirin Bapak Ibu semua, bayangkan hadirin betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Jangankan kita dibandingkan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bandingkan kita dengan alam semesta yang begitu luas yang diciptakan oleh Allah. Jangankan dengan alam semesta, bayangkan dengan kursinya Allah yang kata Allah dalam Al-Quran, Kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ini pernah saya sampaikan ya, perbandingan kursi dengan langit Allah itu dalam satu riwayat. Kalau kita menemukan padang pasir yang sangat luas dari jutaan kilometer, kemudian kita menemukan lubang yang sangat kecil, maka lubang yang sangat kecil itu adalah alam semesta yang Allah ciptakan. Sedangkan kursi Allah itu, itulah padang pasir yang luas yang terbentang. Begitu pula perbandingannya antara kursi dan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasy Allah lebih luas lagi, kata para ulama. Kalau kita menemukan padang pasir yang begitu luas jutaan kilometer, kemudian kita menemukan satu lubang yang kecil, maka lubang yang kecil itu adalah kursi Allah. Hadirin, kemudian padang pasir yang terbentang luas itu adalah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira hadirin, kita jangankan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kecilnya seperti apa, Pak? Maka orang yang hadirin beriman kepada Allah Al-Kabir, Al-Azim, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ala, Al-Muta'al, pasti akan mengakui serendah-rendahnya kita ini sangat fakir, kita ini sangat lemah, kita ini sangat kecil, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan sangat ridho sekali hari diperintahkan oleh Allah yang maha besar, maha agung, kita akan menerima sekali. Mengapa banyak orang hadirin terhadap sholat masih berat, Pak? Datang ke masjid masih berat hadirin, karena tidak ada keagungan Allah di dalam hatinya. Allah merasa biasa saja. Tapi orang yang beriman kepada Allah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Muta'al, termasuk yang mati. Dulu pernah saya sampaikan ya, dalam bahasa Arab, kalau ada tambahan huruf ta, seperti dulu pembahasan mutakabir, itu kata para ulama, tambahan huruf ta dalam satu kata itu menunjukkan ikhtisas,
pengkhususan. Al-Ali maha tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, Al-Muta'al kekhususan hanya Allah yang maha tinggi. Jadi Allah ingin menegaskan bahwa satu-satunya yang maha tinggi hanyalah Allah. Dan ini diantara makna la ilaha illallah, ini menunjukkan menafikan tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwati iman, ini secara bahasa apa makna al-ali itu? Ini kata Imam Ibnu Siddiq, ini kitab hadirin bahasa secara bahasanya. Sifrudda wa ilmuha wa sufruha wa quluha wa ala syai'ul luar fa huwa ali. Dalam bahasa Arab bagian bawah disebut dengan sif, hadirin sifat, bagian atas disebut dengan ilm, bagian bawah atau disebut sufrun, ulun. Maka kata ali itu menunjukkan sesuatu yang berada di atas. Itu secara bahasa, makanya disebut dengan ali. Contoh misalnya ada kata dalam bahasa Arab ala fulan al-jabal. Ala itu satu akar kata. Akar katanya dari kata al-ali tadi. Ala fulan, si fulan, ala itu maknanya fulan sedang naik ke gunung. Itu ali. Nah, ini secara bahasa. Kalau ada makna ala fulanun fulan, maka maknanya idza qahara, seorang memaksa, seorang menguasainya. Tadi itu kata ala. Ala fil ard, kalau dalam Al-Quran contoh misalnya di surat Al-Qasas, inna fir'auna ala fil ard, sungguh Fir'aun itu ala di sini maknanya takabbar, sombong, angkuh. Karena Fir'aun merasa dirinya paling hebat, maka disebut dengan ala, dia merasa tinggi. Itu karena kan tadi orang itu semakin ingin hebat, semakin mulia, dia itu ingin semakin berada di atasnya. Makanya lihat negara-negara maju hari ini ingin menampakkan kemajuannya, mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang paling tinggi. Jadi karena ingin menunjukkan kemajuannya. Dan Allah menampakkan dirinya Sabbih isma rabbikal a'la, maha suci dan Rabbu al-a'la yang paling tinggi. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu Subhanahu Allah, kita lihat tadi ini penjelasan para ulama. Sekarang apa makna al-ali? Pertama, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan huwal ali ala khalqihi bi irtifa'i makani an amakin khalqi. Makna al-ali itu ialah Allah yang maha tinggi terhadap makhluknya. Allah berada di atas seluruh makhluknya dengan ketinggian tempat dari tempat-tempat seluruh makhluk. Siapapun, apapun yang Allah ciptakan, tidak akan ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ta'ala dzikruhu fawqa jami'i khalqi, karena Allah ta'ala hadirin penyebutannya berada di atas seluruh makhluknya. Wa khalquhu dunan, sedangkan seluruh makhluknya berada di bawahnya, menunjukkan kerendahan dan kehinaan makhluk di hadapan Allah. Karena wasafa bihi nafsahu annahu 'alal 'arsy, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dan memberikan sifatnya bahwa Allah itu berada di atas 'arsy. Hadirin, adapun seperti apanya Allah di atas 'arsy, kita serahkan kepada Allah, Pak. Yang pasti kita imani bahwa Allah itu berada di atas 'arsy. Seperti apa bentuk 'arsy, hanya Allah yang Maha tahu. Karena keterbatasannya akal manusia. Secanggih-canggih teknologi, Pak, coba buat satu teknologi yang bisa hadirin menyentuh 'arsy Allah dan mengetahui 'arsy Allah. Jangankan 'arsy Allah, teknologi hari ini pun tidak tahu ujung langit ada di mana, Pak. Jangankan 'arsy Allah, teknologinya manusia secanggih-canggih tidak tahu ujung langit itu ada di mana. Terbatasnya akal manusia di hadapan Allah. Hadirin, dulu saya pernah baca satu artikel, hadirin, ada satu bintang yang paling terjauh. Itu pun yang paling terjauh itu kata para ilmuwan bukan yang terjauh, hanya yang baru ditemukan yang terjauh. Karena semakin berkembang, hadirin, satu waktu bintang ini yang paling terjauh. Ternyata beberapa tahun kemudian ditemukan lagi bintang yang paling terjauh, ternyata yang ini. Beberapa tahun kemudian baru ditemukan lagi, ternyata ada lagi bintang yang paling terjauh.
Hari Bapak Ibu semua, bintang di malam hari yang kita lihat kecil sekali. Jadi kata para ilmuwan, itu bisa jadi lebih besar, berkali-kali lipat, jauh lebih besar dari matahari yang kita lihat setiap hari. Ada saking jauhnya sehingga terlihat kecil. Dan bintang yang paling terjauh itu jaraknya bisa sampai jutaan tahun cahaya. 1 tahun cahaya saja ada berapa juta kilometer, Bapak Ibu semua. Andaikan saja kita hitung, hadirin, bintang yang paling terjauh itu bisa sampai triliunan kilometer, kira-kira manusia untuk menempuh kepada bintang yang paling terjauh, yang paling atas yang pernah dilihat oleh manusia, kira-kira butuh berapa tahun Pak untuk sampai kepada? Kayaknya seumur hidup pun gak akan pernah sampai. Betapa rendahnya dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan Anallahu al-Aliyul Kabir atau al-Aliyul Azim al-Kabirul Muta'al. Ini hadir, diperhatikan. Al-Ali disandingkan dengan al-Kabir, al-Ali dengan al-Azim, al-Kabir al-Muta'al. Allah yang maha besar, maha tinggi. Hadir. Dua sifat ini dibarengkan untuk menambah kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang besar tapi belum tentu tinggi, Pak. Ada yang tinggi belum tentu besar. Tapi Allah maha besar, maha tinggi. Fakullu syai'in tahta qahri wa sultani wa azamati, maknanya adalah segala sesuatu berada dalam kuasa Allah, kerajaan Allah, keagungan Allah. La ilaha illahu wa la rabba siwah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah, tidak ada pencipta pengurus alam ini kecuali hanya Dia. Li'annahu al-azimu alladzi la a'zama minhu, karena Dia Allah yang maha agung, maha besar, tidak ada yang lebih besar kecuali daripada Allah. Al-aliyyul ladzi la a'la minhu, Allah yang maha tinggi yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Al-kabirul ladzi la akbara minhu, makanya kita setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ya, akbar itu kan tadi hadir, ini bentuk takbir menunjukkan Allah, menunjukkan yang satu-satunya yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika setiap orang hamba hadirin sholat mengucapkan takbir Allahu Akbar, harus terasa sekali dirinya begitu hina, kecil, rendah di hadapan Allah. Harus terasa sekali, sehingga itu yang akan menambah kekhusyuan kepada Allah. Berapa banyak hadirin orang sholat ketika mengucapkan takbir, Allah tidak terasa besar di dalam hatinya, biasa saja. Tapi justru Allah mengajarkan hadirin dengan takbir itu untuk menetapkan Allah satu-satunya yang paling besar. Atau kata ulama yang lain, kata Imam Ibnu Uzaimah, beliau mengatakan Sabbih isma rabbikal a'la, itu maknanya fal a'la mafhumun fil lughah. Al a'la itu difahami secara bahasa. Ini orang Arab pun ketika ada seorang hamba dia naik gunung semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, itu dalam bahasa Arab itu maknanya al-ala, al-ali, al-ala, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, ketika Al-Quran menetapkan Allah yang paling tinggi, ini menunjukkan ketinggiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu a'la kulli syai' wa fawqa kulli syai'. Allah itu yang paling tinggi dari segala sesuatu, dan Allah berada di atas segala sesuatu. Wallahu qad wasafa nafsahu fi ghairi mawdi' min tanzilihi wa wujuhi. Dan Allah bahkan di dalam Al-Quran berfirman hadirin tentang Allah ini menurunkan ayatnya, Allah menurunkan Jibril, ini menunjukkan ketinggiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamana annahu al-'aliyyul 'azim, dan Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha tinggi dan maha besar. Afalaysa al-'aliyya dawil hijab ma yakunu 'aliyan la kama taz'umul mu'attilah al-jahmiyah. Tidak seperti anggapan ada satu kelompok yang mereka menafikan sifat Allah, yaitu kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini menganggap bahwa Allah itu bukan hanya tinggi, di tengah, di bawah. Allah itu di mana saja. Dan yang pasti Allah menyampaikan di dalam Al-Quran kepada kita bahwa Allah itu istawa al-arsh, beristiwa di atas arsh.
Baik hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah, yang terakhir yang keempat dikata para ulama, kata Imam As-Sa'di, kalau kata beliau, wa huwa alladzi lahul ulumul mutlaq min jami'il wujuh. Allah yang maha tinggi secara mutlak. Tadi tidak ada satu pun tadi yang lebih tinggi. Ulumul zat, tinggi dalam zatnya. Ulumul qadar, ketinggian dalam kekuasaan. Wasifat, ketinggian dalam sifat-sifatnya. Jadi kalau dalam sifat alim, pengetahuan, Allah maha tinggi dalam sifat pengetahuan. Tadi Allah maha kuasa, maha memaksa. Tadi maka Allah maha tinggi dalam segala paksaannya. Tidak akan ada yang bisa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladzi 'alal 'arsy istawa, dan Allah istawa di atas 'arsy, wa 'alal mulki ihtawa, dan setiap kerajaan Allah meliputinya, bi jami'i sifatil 'azamah wal kibriya wal jalal wal jamal wa ghayatil kamal ittasafa, dan seluruh sifat keagungan, keluhuran, kemuliaan, keindahan, segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, kita seharusnya sangat bahagia sekali kita berada di agama yang Allah menetapkan, menjelaskan sendiri sifat-sifatnya, dan begitu sempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Begitu begitu luhur tadi. Al-Ali ini menunjukkan kesempurnaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Bapak Ibu sekalian Allah, apa faidah mengenal Al-Aliyul A'la? Ini saya memberi satu faidah saja Pak, tapi ini sangat penting sekali. Faidah yang pertama, ini yang paling utama, adik, kita menetapkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran banyak meriwayatkan itu, banyak hadis menyampaikan itu, termasuk penjelasan para ulama. Nanti kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian Allah, ini saya sampaikan aja terkait dengan istawa 'alal 'arsy. Misalkan Allah beristiwa di atas 'arsy. Memang para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan makna, apa makna istawa 'alal 'arsy. Para ulama di secara umum itu terbagi kepada 3 kelompok. Pertama, ulama-ulama salaf itu mereka menempuh metode isbat, menetapkan apa adanya sesuai dengan penjelasan Al-Quran, As-Sunnah, termasuk penjelasan para ulama, menetapkan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditempuh oleh para ulama salaf. Nanti kita lihat pendapat para ulama salaf terkait dengan ini tadi, bahwa istawa 'alal 'arsy, kita fahami apa adanya, bahwa Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Adapun seperti apa dan bagaimananya kita tidak akan pernah tahu karena tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terbatas tadi hadirin, kita terbatas pengetahuan kita, kecuali hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari secanggih teknologi apapun tidak akan mampu hadirin mengungkap seperti arasy, seperti apa arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan arasy, langit ini saja butuh berapa puluh tahun, ratusan tahun Pak, manusia mengetahui gugusan bintang, planet, rahasia di atas langit. Butuh ratusan tahun mereka meneliti tentang hadirin benda-benda langit. Nah, karena terbatasnya manusia, ini ditempuh oleh para ulama salaf. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu semua, para ulama mutakallimun, ahli kalam, seperti Imam Ar-Razi rahimahullah, Imam Al-Baqilani, ya, Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, hadirin, termasuk Imam Al-Ghazali sendiri. Mereka menempuh metode takwil. Istawa itu mereka takwilkan dengan istaula. Istawa itu bukan istawa, tapi maknanya istaula. Jadi makna istawa itu adalah istaula, menguasai. Karena para ulama ahli kalam itu menganggap tidak boleh Allah itu bertempat seperti halnya makhluknya. Itu sehingga mereka mentakwilkan, Pak. Kalau di kita Bapak Ibu semua, ini yang ditempuh oleh saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama. Ini setahu saya hampir seluruh para kiai yang juga di Nahdlatul Ulama itu mereka menempuh seperti ini.
tidak boleh difahami apa adanya karena dikhawatirkan menyamakan dengan makhluk bahwa Allah itu sehingga bertempat. Nah, ulama yang ketiga ada yang menempuh metode tafwid. Jadi yang pertama metode isbat, menetapkan apa adanya. Yang kedua dengan metode takwil, jadi dengan mentakwilkan, menafsirkan makna istawa itu istaula. Yang ketiga ada yang menempuh dengan metode tafwid. Tafwid itu menyerahkan apa adanya, cukup kita beriman kepada ayatnya, adapun seperti apa maknanya kita serahkan. Beda ini tipis sekali perbedaan antara isbat dengan tafwid. Kalau isbat mereka menetapkan maknanya bahwa ayat itu bisa difahami, tapi kalau tafwid ayat itu tidak bisa difahami kecuali hanya diserahkan kepada Allah. Itu perbedaannya antara. Dan Bapak Ibu semua, tiga kelompok ini sudah beratus-ratus tahun. Mohon maaf ini. Bahkan bukan hanya orang awam, orang para ulama, mereka berdebat, berdiskusi, beratus-ratus diri terkait makna ini. Dan mohon maaf tidak sedikit saudara-saudara kita yang saling mengkafirkan satu sama lain karena perbedaan metode ini. Tadi ini naudzubillah. Makanya saya di buku yang pertama, saya di pengantar, saya berikan pengantar mempelajari Asmaul Husna itu. Hadir, hindari perdebatan tentang nama dan sifat seperti apa. Hindari itu, karena ada yang lebih mulia daripada itu. Mempelajari Asmaul Husna itu, kita harus semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal, semakin kuat keimanan, semakin baik akhlak, semakin baik ibadah. Itu lebih utama daripada kita terjatuh kepada perdebatan yang tanpa ujung. Hari ini mohon maaf, asatidz para kiai di NU tidak sedikit hadirin yang menyerang, merendahkan, menganggap sesat orang saudara-saudara kita hari ini. Biasanya yang menempuh metode isbat dan tafwid itu dari saudara-saudara kita Salafi. Mereka menyerang, menyesatkan saudara-saudara kita dari Salafi. Begitu pula saudara-saudara kita dari Salafi, mereka menyesatkan, bahkan mengkafirkan, naudzubillah, mengkafirkan saudara-saudara kita dari NU. Saya bersyukur sekali ketika di Gontor saya 3 mata kuliah tentang ilmu kalam, tentang ilmu akidah itu dibimbing oleh kakaknya rektor hari ini, Profesor Amal Fathullah Zarkashi. Beliau punya satu buku Dirasat fi Ilmil Kalam, bukunya bahasa Arab tadi. Beliau lulusan S3 dari Mesir, bahkan dulu ketika S3-nya kajiannya tentang pemikiran Salafi di Indonesia, dan bahkan sudah dibukukan di Mesir jadi kitab. Nah, saya dibimbing oleh beliau, ya, saya dinasihati oleh beliau ketika di kelas. Ulama-ulama salaf dengan metodenya, mereka menetapkan apa adanya ayat Al-Quran, mereka sedang berusaha untuk mensucikan Allah apa adanya sebagaimana adanya. Para ulama kalam mereka menempuh metode takwil, mereka berikut sama para ulama kalam itu, mereka sedang berikhtiar ingin mensucikan Allah supaya Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Ini mereka menempuh metode takwil. Para ulama yang menempuh metode takwil seperti itu. Intinya hadirin, dari 3 kelompok ulama yang berbeda memahami sifat Allah istawa ala arsy itu apa maknanya? Intinya ketiga-tiganya sedang menempuh metode tanzih, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh satu sama lain hadirin karena perbedaan metode ini kemudian mengkafirkan satu sama lain. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hadirin dibimbing oleh beliau. Nah, kita Bapak Ibu semua, ini saya sampaikan apa adanya. Kalau mendengar misalkan para asatidz, para ustaz berceramah menjelaskan nama dan sifat Allah seperti apa, hadirin harus kita maklumi Pak. Lihat bagaimana background pendidikannya, buku apa yang dibaca, dari ulama apa yang diambil. Kalau ada asatidz misalnya mengatakan tidak boleh ayat ini ditakwil, kita pahami mereka dia sedang mengikuti para ulama yang memahami apa adanya metode Islam. Kalau ada ustaz kiai mengatakan bapak hati-hati, gak boleh memahami apa adanya itu. Ayat ini harus ditakwil supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk.
Ustaz itu sedang mengikuti para ulama yang sedang mengikuti metode takwil tadi. Atau tadi ada Ustaz, Bapak Ibu serahkan sudah ayat ini kepada Allah apa adanya. Pak, dia sedang mengikuti metode para ulama takwil. Adapun saya sendiri, saya sampaikan tadi, nah, saya ikut kepada para ulama salaf yang menetapkan apa adatnya. Adapun bagaimananya tadi kita tidak tahu karena tidak dijelaskan. Hanya Allah banyak ayat Quran, banyak hadis nanti saya akan sampaikan termasuk penjelasan para ulama yang menetapkan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi adapun seperti apanya, naudzubillah, kita tidak menyamakan bahwa Allah Maha Tinggi, Allah berada di atas arsy itu, kemudian kita menyamakan Allah dengan makhluknya, naudzubillah. Itu di luar akal kita. Jadi seperti apanya, bagaimana itu di luar kemampuan akal kita. Pertama, di surat Al-A'raf ayat 54 yang Allah sampaikan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ini jelas. Rabb yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah istawa. Makanya istawa ini kata para ulama itu disebut dengan sifat hadirin, sifatul af'aliyah, sifat perbuatan Allah. Tadi kan sifat itu hadirin terbagi, ada sifat dzatiyah, ada sifat af'aliyah. Sifat dzatiyah itu yang itu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat af'aliyah itu Allah bisa berbuat, Allah bisa tidak. Allah berbuat, beristiwa di atas arsy. Ini sifat af'aliyah. 2, Jibril turun dari langit, naik ke langit. Ini menunjukkan ketinggiannya Allah. Jibril turun dan naik. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, minallahi dzil ma'ani ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik, malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Ini begitu cepat. Satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Cepatnya Jibril naik ke langit pun itu di luar akal manusia. Teknologi hari ini pun di mana hadirin Bapak Ibu semua ada pesawat yang kecepatannya hadirin 24 jam bisa menempuh perjalanan 50.000 tahun. Nah, itu di luar akal manusia. Karena ini sesuatu yang baik. Yang ketiga, Allah dalam banyak ayatnya menjelaskan telah menurunkan ayat-ayatnya kepada Nabi. Dalam Al-Quran Allah beristiwa di atas arsy, malaikat Jibril naik dan turun. Termasuk ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan, Alhamdulillahilladzi anzala. Segala puji bagi Allah yang menurunkan, menunjukkan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak mengadakan kebekokan di dalamnya. 4. Setiap amal solih yang kita lakukan, kalimat-kalimat yang mulia yang kita ucapkan, semuanya naik ke langit. Allah sampaikan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Yas'ad itu kan dalam bahasa Arab sama orang naik hadirin ke tempat yang lebih tinggi, itu artinya yas'ad. Man kana yuridul izzat, siapa yang mengharapkan kemuliaan, al-izzatu lillahi jami'a, kemuliaan itu hanya milik Allah seluruhnya, ilaihi, hanya kepada Allah, yas'alul kalimut thayyib wal amal shalih. Kalimat-kalimat mulia kita, amal saleh kita, yarfa'u, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak, ini saya tidak cantumkan semua. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan jadi dalil ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini dalil-dalil tentang ketinggian Allah di dalam hadis. Pertama, hadis Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Satu waktu Muawiyah datang kepada Nabi. Ini saya singkat saja ya, hadisnya nggak panjang. Muawiyah punya seorang hamba saya. Hamba saya itu menggembala kambing di satu lembah. Satu waktu kambingnya itu dimakan oleh serigala. Akhirnya Muawiyah marah ketika itu. Ditamparlah hamba saya itu oleh Muawiyah bin Al-Hakam hadirin, karena kambingnya hilang dimakan oleh serigala. Berita itu sampai kepada Nabi. Nabi marah, Pak. Ini luar biasa Islam. Karena seorang tuan kepada hamba saya
Di dalam Islam, meskipun masih ada fikih perbudakan dan seorang itu boleh memiliki budak, tapi bukan berarti budak itu boleh disakiti, tidak boleh di dalam Islam itu. Budak itu kan dulu pernah saya sampaikan ya, itu bukan pembantu. Budak itu seperti benda yang dimiliki. Dulu di Jazirah Arab itu marak perbudakan, bukan hanya di Jazirah Arab, di Persia Romawi pun lebih parah lagi perbudakannya. Dulu saya sampaikan seorang pangeran bisa memiliki 200 budak, 200 selir. Di Romawi, di Persia itu biasa saja. Di Jazirah Arab ada beberapa manusia yang itu dijual belikan seperti benda saja. Nah, Muawiyah itu menampar budaknya, tapi kemudian Nabi agak marah ketika itu karena Muawiyah menampar budaknya. Makanya kan dalam Islam, meskipun andaikan kita punya seorang budak itu kata Nabi harus diberi makan seperti halnya kita makan, diberi pakaian seperti halnya kita memiliki pakaian. Makanya Amr bin As satu waktu pernah ke pasar bersama budaknya menggunakan pakaian yang sama persis dengan budaknya. Bapak Ibu semua, dia siapa di antara kita yang senang memberi pakaian yang sama dengan pembantu kita, Pak? Itu dilakukan oleh Amr bin As karena perintah Nabi SAW untuk memuliakan budak. Jadi budak itu meskipun namanya budak, hadirin, di zaman Nabi mereka sangat dimuliakan secara status sosialnya dibandingkan sebelum datangnya Islam. Sangat dimuliakan sekali. Tidak boleh ditampar akhirnya, dan Nabi marah. Kemudian, Muawiyah ini mengatakan, ya Rasulullah, fala u'tikuha. Ya Rasulullah, bagaimana andaikan aku membebaskannya, budaknya? Makanya kan dalam Islam itu nanti dalam fikih perbudakan itu ada, kalau ada seorang tuan yang menampar budaknya, maka kifaratnya seorang tuan itu akan dihapus dosanya dengan cara apa? Membebaskan budaknya. Harus dibebaskan, tidak jadi budak lagi, jadi manusia merdeka, Pak. Luar biasa Islam. Tidak boleh. Kalau dipukul itu harus dibebaskan, tidak boleh. Nah, makanya Muawiyah Pak kemudian kepada ya Rasulullah, apakah aku harus bebaskan dia? Kata Nabi, ini datangkan hamba saya ke sini. Dia datangkan dia. Akhirnya dia datang. Nah, Nabi bertanya, Aina Allah. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Di mana Allah? Dia mengatakan fis sama, berada di langit. Adapun seperti apanya dan bagaimana tadi kita akan tahu seperti apa. Tapi Nabi ketika itu tidak mengatakan salah kamu, sesat kamu mengatakan Allah di langit. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Padahal ini kaidah usul fikih. Takhirul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan padahal ketika itu dibutuhkan penjelasan itu tidak boleh. Itu kalau misalnya seorang hamba saya itu mengatakan fis sama itu salah dan sesat, hadirin, itu pasti dijelaskan oleh Nabi. Salah kamu mengatakan Allah di langit. Tapi dia mengatakan fis sama, dan Nabi tidak mengatakan kamu salah dan sesat. Wa man ana, siapa anta rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan atika fa innaha mu'minah. Hei Muawiyah, bebaskannya, jadikanlah dia menjadi manusia yang merdeka karena dia itu adalah seorang yang beriman. Ini hadis yang menunjukkan ketinggiannya Allah. Adapun langit yang mana, apakah langit yang diciptakan oleh Allah seperti ini atau langit yang mana, itu di luar akal manusia. Jadi yang pasti kita menetapkan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat Quran dan hadis. Yang kedua, hadis Musa al-Asy'ari. Innallaha la yanam wa yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak tidur dan kita layak Allah itu memiliki sifat tidur. Jangankan tidur. Dalam ayat kursi pun sinatun wala naum. Sinah itu Bapak Ibu semua, kalau subuh ini awal tidur itu dalam bahasa itu sinah itu. Nah, itu sinatun. Gak akan mungkin Allah turunnya, jangan tidurnya, sinatulnya pun gak akan mungkin ada. Gitu. Nah, bahasa saudara lenyap. Lenyap itu sinatun dalam bahasa itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sinatun gak akan pernah ada. Allah itu yukhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar wa amalun nahar qabla al-lail. Allah merendahkan dan meninggikan timbang keadilan amalan malam
diangkat kepadanya sebelum siang, dan amalan siang pun diangkat sebelum malam. Ini menunjukkan maksud diangkat kepada Allah, menunjukkan ketinggian Allah. Ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat siang dan malam silih berganti. Ini hadis yang kita ketahui. Barusan subuh hadirin, baru datang malaikat siang, malaikat malam pulang ke langit. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Keduanya berkumpul, bertemu itu di sholat subuh dan di sholat asar. Barusan sholat subuh, malaikat malam dan malaikat siang itu bertemu. Jadi bertemu. Summa ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian malaikat yang bermalam bertugas, tadi mencatat itu, bertugas diturunkan oleh Allah, itu naik lagi ke langit. Ini menunjukkan tempatnya malaikat itu di langit. Fayas'aluhum rabbuhum, kemudian Rabb yang bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba. Kemudian para malaikat mengatakan, taraknahu wa hum yusallun wa atainahu wa hum yusallun. Ya Allah, aku datang subuh mereka sedang sholat berjamaah di masjid, aku datang asar mereka sedang sholat, aku pulang asar mereka sedang datang berjamaah di masjid. Ini para malaikat menjadi saksi sholat-sholat berjamaah kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, itu hadis. Nah, sekarang sebagai penutup, ini penjelasan para ulama tentang ketinggian Allah. Pertama, Syekh Abu Nasr As-Sijizi, beliau mengatakan, para imam kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salama, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, Ahmad bin Hanbal, Ishaq Ibrahim Al-Hanzali sepakat bahwa Allah Maha Suci, Dia dengan zatnya berada di atas arsy. Ilmunya meliputi setiap tempat. Dia akan dilihat dengan mata pada hari kiamat. Itu hadis sahih. Dan Dia turun ke langit dunia. Kita memahami apa adanya. Kedua, kata Abdullah bin Mubarak, satu waktu Abdullah bin Mubarak ditanya, kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana, seperti apa kita bisa mengenal, mengetahui Rabb kita. Kata Abdullah bin Mubarak, alas samai sabi'ah alal arsy, Allah berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasy-Nya. Sebagaimana ketika hadis Nabi Mi'raj ke langit, dijelaskan oleh Nabi, di setiap langit ada Nabi, sampailah di langit yang ketujuh. Nabi kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi ketika Isra Mi'raj tadi, Isra Mi'raj itu kan Isra Mi'raj ditetapkan hadis subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Tadi itu ayat penegasan. Nabi ketika ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, meskipun tadi para ulama berbeda pendapat ketika bertemu dengan Allah itu, Nabi itu melihat Allah ataukah tidak, itu para ulama beda pendapat. Bahkan bukan para ulama, sahabat Nabi berbeda pendapat. Kata Aisyah, Nabi tidak melihat Allah. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi melihat Allah. Kata Abdullah bin Abbas, berbeda pendapat. Hadirin. Nah, wala naqulu kama taqulul Jahmiyah, kita tidak boleh mengatakan seperti yang dikatakan Jahmiyah, innahu habuna 'alal ard, bahwa Allah itu berada di bumi. Justru kita menetapkan Allah di atas arasy itu, kita sedang memuliakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Abu Nu'aim Al-Asbahani berkata, ini kita terjemahnya saja. Metode kami adalah metode para pengikut kitab sunnah dan ijma kaum muslimin. Apa yang mereka yakini, itulah yang kami yakini. Di antara keyakinan mereka adalah hadis-hadis yang sahih dari Nabi tentang arasy, tentang istiwanya Allah di atas arasy. Mereka imani dan tetapkan tanpa menanyakan, tanpa bagaimana yang disebut dengan takyif, tanpa menyerupakan tasybih, perumpamaan, tamtsil. Mereka meyakini bahwa Allah terpisah dari makhluknya dan makhluk terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menempati makhluk dan tidak bercampur dengan mereka, dan Allah beristiwa di atas arasy-Nya, di langitnya, bukan di buminya. 4. Imam Ibnu Abdul Bar, seorang ulama hadis tadi, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sami'i dunya,
Allah itu kan turun di setiap hadirin malam ke langit dunia. Kata Imam Ibnu Abillah, fi dalilun ala anna Allah lahu fis sama ala al-arsh. Ini jadi dalil bahwa Allah itu berada di langit di atas arasy, min fauqi sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh. Para ulama mengatakan ini, hadirin Bapak Ibu semua, karena memang Allah sendiri yang menyebutkan. Bukan karena para ulama yang Allah menyebutkan di dalam ayat-Qur'annya, dalam hadisnya, maka para ulama salaf tadi menempuh metode isbat, menetapkan apa adanya ayat Al-Quran itu. Hadirin, tidak seperti yang dikatakan hujah-hujah Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan bahwa innallaha lahu fi kulli makan, bahwa Allah itu di setiap tempat, wa laisa 'alal 'arsy, bahwa Allah itu bukan di atas arsy. Ini Jahmiyah mengatakan seperti itu. Maka banyak dalil. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sabbih isma rabbikal a'la, al-'aliyyul 'azim, al-kabirul muta'al, rafi'ud darajatul 'arsy. Allah Maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy. Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Fawq itu di atas mereka. Hadir. Wal Jahmi yazmu annahu asfal, sedangkan Jahmiyah menganggap bahwa Allah itu berada di bawah. Alhamdulillah. Hadir Bapak Ibu sekalian, jadi ayat-ayat Quran, hadis, penjelasan para ulama yang menetapkan tentang ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka cukup tadi ini seperti apa yang saya sampaikan. Hadirin Bapak Ibu semua, saya secara pribadi mengikuti metode para ulama salaf yang menetapkan apa adanya ayat Al-Quran dan di dalam hadis. Meskipun demikian, saya tidak boleh hadirin menganggap kafir. Hadirin, saudara-saudara kita yang berbeda memang bilang itu, meskipun berbeda metode, saya tetap menetapkan mereka adalah saudara-saudara saya. Meskipun dalam berbeda dalam menetapkan metode memahami sifat-sifat Allah. Sebagai penutup, hadirin Bapak Ibu semua, saya ingin tutup dengan perkataan yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah. Ini dicatat oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi seorang ulama hadis, punya kitab tentang asma wa sifat. Nah, Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Istiwa itu difahami oleh setiap orang. Udah, pokoknya Allah mengatakan istawa ala arsy, udah difahami. Istiwa ma'lum wal kaif majhul. Sedangkan bagaimananya istiwanya majhul, kita tidak akan mengetahui. Allah tidak memberitahu. Hari ini kemampuan kita terbatas. Wal iman bihi wajib, beriman kepada ayat istawa alal arsy itu wajib, karena itu ayat Allah. Al-Quran mengatakan itu. Wasu'alu anhu bid'atun, dan yang bertanya-tanya tentang seperti apa istiwa itu bid'ah. Ketika sederhananya saya ingin menyudahi Bapak Ibu semua, menyudahi perdebatan ya para kiai, para asatidz, para ulama kita, perdebatan tentang sifat Allah. Mereka mendalam luar biasa, menyerang satu sama lain, menyesatkan, mengkafirkan satu sama lain. Saya ingin menyudahi, mempelajari Asmaul Husna, ada yang lebih mulia daripada itu. Apa? Merasakan keagungan kebesaran Allah, semakin dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin besar rasa takut kita kepada Allah, semakin jauh kita dari perbuatan maksiat, semakin mulia akhlak kita karena mengenal Allah, semakin indah ibadah kita karena kita mempelajari Asmaul Husna. Itu tujuan utama dari mempelajari Asmaul Husna. Makanya keliru sekali kalau ada orang semakin dalam mempelajari Asmaul Husna, semakin senang berdebat dan merendahkan saudaranya. Itu talbisnya iblis, tipuannya iblis kepada seorang hamba. Dia menganggap dirinya semakin dalam ilmunya, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin tadi Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Semoga jadi keberkahan untuk Allah dan keimanan kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.